wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'muhibbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk membahas apa itu yang namanya tafkhim wa tarqiq dan juga itmamul harakat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan membahas, mereview dulu ya materi kemarin yang mana perihal sifat. Jadi sifat itu ada berapa? Ada dua. Ada sifat lazimah dan juga ada sifat aridiyah. Sifat lazimah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap huruf. Misalkan kita ambil contoh adalah kita buka tabel yang sifat huruf keseluruhan. Sebentar, di mana ya? Saya lupa nyimpen. Nah ini nih. Ini mah lagi. Nah, ada ya. Nah, jadi sifat lazimah itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap hurufnya. Setiap hurufnya itu minimal memiliki 5 sifat. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama itu pasti diduduki oleh jahar atau hams. Oleh jahar atau hamas. Nah, yang warna pink ini itu berarti dia menunjukkan tentang aliran nafas. Aliran nafas. Apakah huruf ini nafasnya mengalir atau nafasnya tertahan? Jadi ada beberapa huruf yang mana huruf itu nafas meskipun dia jahar, sifatnya jahar, tapi ada nafas yang keluar. Contohnya huruf zai sama huruf zal. Itu dia karena makhrajnya ya, karena dia makhrajnya tidak rapat 100%, ada celah sedikit, sehingga ada nafas yang keluar dari mulut. Oleh karena itu, tidak bisa kita katakan sifat jahar itu 100% nafasnya tertahan. Ya, dominan tertahan ya, bukan tertahan nafasnya. Juga hams dan jahar. Kemudian yang kedua adalah syiddah, rokhawah, dan bainiyah atau tawasud. Nah, ini yang kedua ini mengenai apa? Mengenai aliran suara. Mengenai aliran suara. Apakah suara itu tertahan atau mengalir? Bagaimana caranya kita mengetahui huruf itu rokhawah atau syiddah atau tawasud? Dengan cara menyukunkan huruf ditambah huruf hamzah berharokat sebelumnya. Contohnya kita ambil huruf ba. Ketika kita menyukunkan ba dan juga menambahkan huruf hamzah sebelumnya, maka kita lafalkan ab, ab. Nah, ini bunyi ab, ab, ab. Nah, ini sukun. Ab dan syiddah. Syiddah itu tertahan suaranya, ab. Lalu dari mana bunyi be, ab, ab. Nah, itu sukun penyempurna. Jadi ada sukun aslinya, ini sukun aslinya di syiddah ya. Sukun penyempurnanya di kolkolahnya. Itu yang kedua. Kalau rokhwah bagaimana? Kalau rokhwah sama.
Tapi bedanya rokhawah itu suaranya akan tetap mengalir sehabis nafasnya. Seandainya nafas kita diberi anugerah oleh Allah itu 30 menit misalkan. 30 menit kita bisa nahan nafas tuh. Dan juga kita bisa ngomong tanpa mengambil nafas kembali. Nah, itu disebutnya rokhawah. Selama nafas kita ada, selama nafas kita masih tersimpan ya, itu tetap ada, bunyinya akan tetap ada. Contohnya kita bunyikan huruf sa, as, is, us, huruf ha, ah, ih, huruf misalkan yang lain, huruf zal, az, iz, uz, itu semuanya rokhawah ya. Jadi suaranya tidak akan pernah terhenti sampai habisnya nafas. Kemudian huruf ketiga, sifat ketiga adalah istifal dan isti'ala. Istifal dan isti'ala. Fal itu ciri khususnya adalah bunyinya tidak o. Misalkan kita harokatkan huruf hamzah a, kemudian huruf ba, ba, ta, sa, ja, ha. Nah ini kho tuh isti'ala. Kho itu isti'ala. Kho. Karena apa isti'ala cirinya? Bunyinya o. Kho. Bukan ha. Ha. Tapi kho. Huruf dal dia istifal. Da. Da. Huruf zal istifal juga. Za. Huruf ro. Ro. Nah, kenapa huruf ro dia bunyinya o, tapi di sininya istifal? Nah, ini insya Allah kita akan membahas ini. Kemudian huruf zai. Za. Sa. Sya. So, isti'la. Kenapa isti'la? Karena ada bunyi o, so. Do juga sama. Do, to, zo. Kemudian a, istifal. Karena tidak ada bunyi o. Ro, fa, o, dan seterusnya. Jadi sifat ketiga itu mengenai ada bunyi o atau enggaknya, tebal atau tipis. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang aula tengah. Aula tengah mulut. Apakah aula tengah mulut itu terbuka atau tertutup? Kalau seandainya terbuka, maka dia infitah. Nah, sifat keempat ini perlu teman-teman hafal saja ya, karena cuma 4 aja. Huruf-hurufnya cuma 4, yaitu sod, bod, to, dan zo. Jadi 4 huruf ini dia memiliki sifat itbaq. Nah, sifat itbaq ini tidak terpengaruhi oleh kasroh. Jadi meskipun kasroh, huruf-huruf 4 ini sod, bod, to, sama zo, meskipun kasroh mereka tetap tebal. Jadi bunyinya itu bukan si, ihdinas si, tapi di, dan zi. Jadi tetap tebal. Kemudian yang terakhir ada ismat izlak. Apa itu ismat dan izlak? Nah, ini tidak ada kaitannya dengan pengaruh bunyi, pengaruh suara. Akan tetapi hanya pengelompokan orang Arab saja. Hanya pengelompokan orang Arab saja. Ini tidak perlu dibahas panjang, karena ini berkaitan dengan sorof. Kalau misalkan kita membahas ini, itu mudeng insya Allah. Kemudian yang terakhir ada sifat laisalah hadid. Nah ini mah sudah ya kemarin dibahas. Jadi intinya, sifat lazim itu wajib dimiliki oleh setiap huruf. Minimal tiap hurufnya memiliki 5 sifat. Nah, itu 5 sifat. Adapun sifat laisalah hadid, yaitu sifat yang terjadi karena ada beberapa sifat yang mewajibkan adanya itu. Kayak misalkan ini, jahar dan syiddah. Jahar dan syiddah itu dia melahirkan qalqalah. Nah, sehingga ntar huruf ta sama kaf ya. Jadi huruf-huruf syiddah itu dia harus memiliki qalqalah. Nah, qalqalahnya itu beda. Kalau misalkan ba, jim sama dal sama to, itu qalqalahnya dia jahar. Ab, aj, ad. Jadi nafasnya tertahan. Tapi kalau ta sama kaf, dia qalqalahnya hams. At, it, ut, ak, ik, uk. Jadi tetap huruf-huruf syiddah itu memiliki qalqalah. Nih kalau ta sama kaf qalqalahnya hams. Kalau syiddah yang jahar ya, ba, jim, dal sama to itu huruf
apa? Qalqalahnya hams. Qalqalahnya jahar, maaf. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya sifat alidiyah. Sifat alidiyah itu adalah sifat yang tidak wajib dimiliki oleh setiap huruf. Setiap hurufnya itu bisa dia fathah, bisa kasroh, bisa sakta, bisa idgham, bisa izhar, dan seterusnya ya, sampai mad dan qasar. Nah, itu bisa bongkar pasang. Sebagaimana teman-teman kadang memakai mukena kan. Kadang juga memakai gamis. Kan tidak selamanya teman-teman memakai mukena. Kamu memakai mukena gitu. Kan tidak seperti itu. Nah, itu. Nah, itu untuk review materi kemarin. Jadi insya Allah lah. Adapun untuk pertanyaan bisa ntar di akhir halakoh ya. Lanjut kita akan membahas tentang tafhim wa tartik. Tafhim wa tartik. Sebentar. Sebelum kita melanjutkan materi setelahnya yaitu tafhim dan tartik, perlu diketahui bahwa tafhim itu adalah proses untuk merubah huruf yang asalnya dia bunyinya tipis menjadi tebal. Contohnya tadi huruf-huruf isti'la. So, do, to, zo. Nah, bunyi o-nya itu adalah proses dari tafkhimnya. Jadi isti'la ya. Sifat isti'la itu adalah dia hasil dari proses tafkhim suatu huruf. Nah, ntar ada kaitannya kenapa ro dan lafzul jalalah itu dibaca tebal. Tapi dia tidak masuk kriteria isti'la. Insya Allah kita akan membahas ini. Sebentar. Nah, kita mulai dengan mana tadi? Kita mulai dengan huruf alif ya. Jadi ada 3 huruf yang mana dia itu bisa tebal, bisa tipis. Nah, kalau yang tebal tuh, jadi oke, kita mulai dari sini dulu ya berarti. Sebentar. Nah, dari sini. Dari bagan ya, dari bagan. Kita mulai dari bagan. Kita mulai dari bagan. Ini bahasa Arabnya itu tasjir. Tasjir itu bagan. Jadi dari kata syajaroh. Syajaroh itu kan berakar-akar tuh. Berranting-ranting. Ini batangnya itu tebal tipis suatu huruf. Kita mulai dari sini. Tebal dan tipis huruf. Jadi huruf itu dia bisa ada yang tebal senantiasa tebal ya. Tebal terus menerus. Ada yang tebal terus menerus. Jadi mau bagaimanapun keadaannya dia selalu tebal. Ada yang terkadang tebal, ada yang terkadang tipis. Dan juga ada yang terus menerus tipis. Terus menerus tipis. Landasannya apa? Landasannya itu di huruf-huruf tebal sini nih. Di huruf-huruf tebal yang ini. Nah ini. Huruf-huruf tebal yang ini. Khusodogtin kiz. Nah, selain khusodogtin kiz, itu dia tipis. Itu dia tipis. Nah, kecuali ntar ada yang kadang tebal, kadang tipis. Kita mulai dengan huruf-huruf yang tipis dulu ya. Huruf-huruf yang tipis. Jangan ke sini dulu. Huruf-huruf yang tebal dulu. Khusodogtin kiz. Nah, huruf-huruf yang pasti tebal itu yang sifatnya ada itbaq. Kayak misalkan apa tadi? Sod, dod, sama to, dan zo. Nah, keempat huruf ini ya saya warnain. Keempat huruf sod, lod, to, sod, dod, to, sama zo. Nah, ini dia wajib tebal. Bagaimanapun keadaannya, keempat huruf ini dia pasti tebal terus.
pasti tebal terus. Kenapa? Karena ada sifat itubaq. Ada sifat itubaq. Nah, kemudian sisanya kho, ghoin sama qaf karena dia tidak dia memiliki sifat infitah, isti'la tapi infitah, maka ada beberapa pengecualian. Ada beberapa di mana ketiga huruf ini harus dibaca tipis. Secara teori dia dibaca tebal, tapi secara tipis dia dibaca apa? Secara praktek dia dibaca tipis. Secara praktek dia dibaca tipis. Kita lihat di sini tafkhim nisbi. Namanya adalah tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Nah, ini yang tadi saya katakan. Tafkhim nisbi itu secara teori dia tebal. Tapi secara praktek dia tipis. Nah, yang perlu jadi catatan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi rahang. Nah, rahang tipis itu adalah ketika kita melafalkan bunyi i. Rahang tipis itu ketika kita melafalkan bunyi i. Kayak misalkan s atau s ya, s atau i. Nah, ketika kita melafalkan s atau i, itu rahang kita pada posisi tipis. I misalkan, i, ini harus saya izin buka kamera ya. Nah, ada. Nah, ketika kita melafalkan i, nah ini lagi nyengir ya, i, s, nah ini rahang tipis, rahang tipis. Kalau rahang tebal itu cirinya adalah kita melafalkan bunyi baso misalkan. Kalau di IAC itu baso, biasanya mancing untuk rahang tebalnya itu baso. Baso do, baso to, baso vo, baso ro, baso to. Bukan baso ko, baso ra, baso kha. Nah, bukan seperti itu. Dan juga rahang tipis ini tidak dipakai pada huruf-huruf tebal. Misalkan apa tadi? Kho ya, yang harusnya kho, ini kan kho. Kelihatan ya. Kelihatan kalau misalkan si giginya itu tidak kelihatan. Kho, kho, ro, so, do, to. Bukan kho. Nah, bukan kho, so, do, to. Nah, jadi bukan bibir apa? Gigi ya. Gigi bawahnya itu tidak kelihatan. Gigi bawahnya itu tidak kelihatan. Nah, itu jadi kalau misalkan teman-teman ntar lihat cermin nih, gimana rahang tebal, rahang tipis. Itu cirinya adalah kalau rahang tebal, gigi bawahnya tidak kelihatan. Rahang tebal itu gigi bawahnya tidak kelihatan. Kalau rahang tipis, itu gigi bawahnya pasti kelihatan. I. Nah, ini rahang tipis. Nah, itu ya catatannya itu. Kita kembali ke tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Yaitu secara teori dia tebal karena memiliki sifat isti'la. Adapun secara praktik dia tipis. Ada beberapa keadaan ya. Ada 4 keadaan. Keadaan pertama adalah ini kelihatan ya ininya. Tidak perlu dibesarkan lagi atau perlu dibesarkan? Ya, paham. Nah, ini. Huruf kho, ghain, dan qaf yang berharokat kasroh. Contohnya di sini adalah khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Bukan khi. Nah, bukan khi. Tapi khi. Kelihatan. Gigi bawahnya kelihatan. Rahang gigi bawahnya kelihatan. Khi. Khitamuh. Kemudian ghain berharokat kasroh. Ghilmanun. Bukan wilmanun.
Jadi rahangnya kelihatan. Rahang bawahnya kelihatan ya, gigi bawahnya itu kelihatan. Kemudian qitmir, qitmir, qitmir. Nah, itu ya. Jadi keadaan pertama adalah qaf, ghain dan kha berharokat kasroh. Kemudian keadaan kedua, kha dan ghain yang sukun, ingat bukan harokat sukun ya, tapi sukun. Sebelumnya kasroh asli. Apa itu kasroh asli? Jadi antara kasroh ada kasroh ini dengan sorof ya. Jadi kalau misalkan dijelaskan juga agak-agak ribet. Agak-agak ribet. Pokoknya ada kasroh asli dan kasroh palsu aja dulu. Nah, kasroh asli itu contohnya apa? Di sini contohnya ada sihriya. 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 Jadi khoknya sukun dulu tuh. Khoknya sukun, sebelumnya ada kasroh asli. Sihriya. Sihriya, bukan sihriya. Kalau tebal itu kayak gini lahannya. Sih. Sih. Jadi apa? Saya ulangi terus-terusan ya, biar kebayang. Gigi bawahnya itu nggak kelihatan pokoknya. Tertutup oleh bibir bawah. Nah, itu intinya kayak gitu. Rahang tebal itu gigi bawahnya tidak terlihat. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh bibir bawah. Beda sama dengan tipis, rahang tipis. Dia pasti terbuka. Jadi apa ini bibir bawahnya itu tidak menutupi gigi. Nah, seperti itu. Sihriya, bukan sih, tapi sih. La tuzir, la tuzir kulubana, la tuzir, bukan la tuzir, bukan la tuzir, tapi la tuzir. Nah, kemudian keadaan ketiga adalah sukun, ghain dan kha sukun, sebelumnya kasroh palsu, kasroh arid. Nah, ini biasanya kalau di mushaf Madinah ya, mushaf Madinah, bukan di mushaf Indo. Jadi ntar tuh penulisan Rosam tuh ada dua mazhab besar. Ada dua mazhab besar. Nah, mazhab yang dipakai tulisan di Indo dengan dipakai yang ditulisan di Madinah itu berbeda. Makanya penulisannya beda. Penulisannya beda. Tapi tetap Rosam Usmani ya teman-teman. Jadi jangan ada anggapan, kita pakai Rosam Usmani, kita baca Quran pakai mushaf Indo, terus banyak identik, ini tuh mushafnya tidak, Rosam Usmani itu salah ya. Karena dalam berosam menulis Al-Quran itu juga mazhabnya ada. Ada mazhabnya beda-beda. Jadi ada yang Hamzah Wasol itu wajib ditulis, ada pula Hamzah Wasol yang tidak perlu ditulis. Kayak gitu. Kayak misalkan Maliki ya, Maliki. Ada yang menulis Maliki, Maliki Yaumiddin pada surat Al-Fatihah. Ada yang nulis Maliki itu pakai alif. Ada yang tidak memakai alif. Nah, tapi rosam itu sifatnya adalah ihtimal ya. Karena kita bahas rosam sedikit. Ihtimal itu apa? Jadi kadang tulisan itu kita bisa baca dengan berbagai macam kiroat. Meskipun tulisannya sama. Contohnya ini, kita tulis di sini ya. Di sini ada majreha nggak? Nggak ada ya. Tulisan majreha dari surat Hud ya. Nah, nulis di sini aja lah. Tulisan maj majreha. Nah, ini kan tulisannya kayak gini ya, majreha. Tulisan majreha itu seperti ini gitu. Dalam kiroat manapun, tulisan majreha itu pasti seperti ini. Akan tetapi ketika Imam Hafs, kita membaca pakai Imam Hafs, itu pasti bunyinya majreha. Ketika melafalkan pakai riwayat lain, itu ada yang mujroha, ada yang majroha. Tapi tulisannya tetap gini gitu. Sama seperti halnya alif lam mim ya. Kan alif lam mim kayak gini. Alif lam mim. Nah, alif lam mim pun kan demikian.
Eh, maaf, maaf. Nah, alif lam mim pun kan demikian ya. Kayak gini gitu. Tidak mungkin apa? Meskipun di Al-Baqarah ini bacanya alif lam mim, tapi di surat Al-Insyirah dia bacanya apa? Alam. Tapi tulisannya sama. Nah, itu dari mana tuh bisa kayak gitu? Itu dari riwayat, riwayat lagi, riwayat ya. Riwayah. Dari riwayah kita bisa membedakan mana yang dibaca alif lam mim, Orang mana anak yang ini alam. ngomongnya begini Itu sama karena apa? Karena dia orang. dari riwayatnya. Seperti itu. Nah, begitupun kenapa jadi ke sana? Oh, dari sini ya, dari sukun kasroh palsu. Nah, jadi teman-teman yang ada misalkan Tuh, ada ada ustadz Castro yang palsu, ada mengatakan Castro asli. Aduh, tolong itu ya mic-nya ampun. dimatikan dulu ya. Iya, maaf, kepencet ya. Sekarang ada. Maaf, maaf. Kita ulang. Kenapa ada yang namanya kasroh palsu dan kasroh asli? Jadi tujuan intinya, tujuan kasroh palsu itu adalah untuk mempermudah ya. Jadi orang Arab itu tidak bisa bertemu dengan dua konsonan. Dua sukun itu susah. Kayak misalkan ini dibacanya man tarofa. Nah itu susah. Man tarofa itu susah sekali. Mungkin kita mudah-mudah aja ya. Tapi kita berbicara lisan Arab. Nah asalnya igtarofa di sini, kenapa ada igtarofa itu ya? Ini namanya Hamzah Wasol nih. Ini karena sulit ya, karena apa namanya? Saya belum tahu cara menulis Hamzah Wasol di komputer. Jadi gini aja dulu. Nah, asalnya itu man igtarofa. Asalnya itu man igtarofa. Akan tetapi kenapa jadi man igtarofa? Kenapa jadi man igtarofa? Karena itu ada istilah dalam sorof itu nakal. Jadi memindahkan harokat Hamzah ke huruf sebelumnya. Asalnya man igtarofa jadi manigtarofa. Nah, jadi yang asalnya ini kan di sini tuh kasroh ya. Nah, asalnya tuh kayak gini. Man igtarofa. Kemudian kita pindahkan hamzahnya, harokat hamzahnya ke huruf nun. Karena tidak bisa sukun bertemu dengan sukun itu tidak bisa. Sukun ketemu dengan sukun itu tidak bisa. Misalkan teman-teman baca apa Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mau wasol ke alhamdu. Itu nggak bisa kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu nggak bisa. Karena al di situ adalah dia bukan harokat asalnya. Tapi asalnya apa? Sukun. Makanya harus dihilangkan tuh. Hamzah wasol tuh ketika dia wasol, ketika dia apa membaca kita wasol, itu alifnya tidak dianggap. Alifnya dihilangkan. Jadi bismillahirrahmanirrahimil. Bismillahirrahmanirrahimil. Bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Rahimi alhamdu. Tidak. Tapi bismillahirrahmanirrahimil. Ini kan asalnya kayak gini. Ini harusnya buka Quran sih. Sebentar. Saya nyari Quran dulu. Saya nyari Quran dulu. Quran tuh di hmm,
Nah ini nih. Biar jelas ya. Apa itu hamzah wasol, apa itu hamzah koto. Karena ini berhubungannya dengan itu. Nah ini. Di sini ada kelihatan ya. Di sini ada yang namanya bentuknya tuh kayak gini. Kepala sod. Nah, teman-teman di sini bisa lihat. Di sini ada, nah ini nih. Ada kayak sod-sod kayak gini. Jadi alif terus kepala, ada gitu. Nah ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Kita tidak bisa membaca menggabung ayat satu dengan ayat dua dengan cara Bismillahirrohmanirrohim alhamdu. Nah itu nggak bisa. Karena asalnya, nah harokat alif di sini itu asalnya sukun. Nah ini itu tidak bisa dibaca. Nah, makanya di situ ada solusi yaitu hamzah wasol. Khusus untuk lam dalam isim ya, maka harus diharokatkan fathah. Jadi ntar bacanya alhamdu, ar-Rahmanu. Tidak pernah kita mendengar ir-Rahmani, tidak bisa. Tidak pernah kita mendengar baca ar-Rahman misalkan. Jadi ir-Rahman atau ur-Rahman, itu nggak ada tuh. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Nah, itu namanya hamzah wasol. Makanya ketika dia wasol ininya dihilangkan nih, seakan-akan tidak ada. Nah, jadi ntar bacanya Bismillahirrahmanirrahim hamdu. Nah, itu seperti itu. Itu hamzah wasol. Apa kaitannya dengan tafhim tar di ini ya? Contohnya tadi di surat Al-Baqarah atau teman-teman bisa buka Quran itu di halaman sebentar. Nah, ini nih. Manil tarofa ghurfatan biadi. Halaman 41 ya. Halaman 41. Teman-teman bisa buka Qur'annya di halaman 41. Tapi lihat aja di sini udah cukup. Manil tarofa mani. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Mani fa innahu minni illa manil tarofa ghurfatan biadi. Di sini dibacanya bukan manil tebal, manil, tapi manil tarofa. Kenapa dibacanya tipis? Ya karena kaidah tadi, ketika ada ghain sukun, sebelumnya kasroh palsu. Nah ini kasroh palsu ini. Ini itu kasroh palsu ya. Ini itu asalnya bukan mani, tapi man. Karena tidak ada tuh. Man itu siapa? Siapa kan? Man arofa atau misalkan manja abil hasan. Nah, ini asalnya tulisan yang warna faman syariba. Kan man di sini juga man, tapi tidak ditulis kasroh faman syariba tidak. Karena man itu dia sukun, nunnya itu sukun, tidak kasroh. Lah kenapa di sini kasroh? Karena itu tadi kasrohnya ini didapatkan dari hamzah wasol. Nah ini asalnya kayak gini. Jadi asalnya itu ininya sukun, di sini teh sukun, ini itu gak ada. Nah asalnya tuh gini, man iltarofa. Tapi karena terlalu berat ya, makanya ada istilah nakal. Nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Karena kenapa? Karena asalnya nggak bisa gitu. Hamzah itu terlalu berat bagi mereka. Dan kasroh itu terlalu berat bagi orang Arab. Makanya ada manil tarofa. Dan juga di surat Al-Hujurat misalkan. Bi salismu ya.
Bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Kita buka surat Hujurat. Tanggung ya, ini kita ngebahas nakal juga soalnya. Karena ini hubungannya dengan nakal. Nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Kita buka surat Al-Hujurat. Itu halaman 516. Halaman 516. Atau di sini aja ya langsung. Mana? Nah, pada kalimat bi'sal ismu di sini ya. Nah, ini pada kalimat bi'sal ismu, asalnya bi'sal ismu. Al-ismu kan, al-ismu. Al-ismu itu di sini artinya dosa ya. Seburuk-buruk dosa adalah fasik setelah iman. Seburuk-buruk dosa adalah berbuat fasik setelah beriman. Nah, isim di sini artinya dosa. Bukan isim nama ya, tapi isim dosa. Nah, ini tuh ada sama juga ini tuh. Dia hamzah wasol. Dia hamzah wasol nih. Asalnya itu bisa asalnya itu seperti ini. Bi bi mana tadi? Bisa al bisa al ini sukun. Nah, ini i. Ininya kurang kurang gede ya. Kurang gede ininya. Asalnya itu bisa al ismu. Bisal ismu. Tapi ini terlalu berat. Terlalu berat. Nah, ini terus diganti tuh. Yang asalnya bisa al ismu, bisal ismu jadi bisalismu. Nah, ini namanya adalah nakal. Orang Arab mengistilahkan ini dengan nakal. Naklun dari kata naklun. Jadi memindahkan harokat hamzah ya. Ini kan hamzah nih. Di sini kan hamzah. Nah, ini kan di sini hamzah nih. Al-i. Nah, ini itu hamzah. Yang asalnya di sini menjadi kemana? Ke huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya di sini apa? Lam. Makanya bunyinya bisalis. Apa itu? Itu adalah nakal. Nah, itu mungkin istirahat dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, satu dulu. Satu lagi. Itu adalah kasroh palsu ya. Jadi kasroh palsu itu yang dihadirkan untuk apa? Untuk memudahkan orang Arab. Intinya itu dulu aja. Intinya itu dulu. Kemudian yang terakhir, kok sebelumnya ya dalam kondisi wakaf. Ini contohnya mana ya? Kenapa ditulis? 1, 2, 3. Sukun sebelum disukun dalam kondisi wakaf. Contohnya bukan muhid. Ini ada yang ingin menghadirkan contohnya? Jarang soalnya nih. Taubih misalkan. Taubih. Di sini nggak ketulis ya contohnya. Nah, ini taubih. Nah,
contohnya ini. Taubih, bukan dibaca taubih. Taubih. Nah, itu ya. Nah, itu dulu, segitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kita istirahat 2 menit. Sekalian absen ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang tafhim dan tartik. Untuk absennya ini. Boleh. Kalau sukun palsu itu dibaca tipis ketika wasol atau dimulai dari hamzah wasolnya. Kalau sukun palsu itu enggak ya. Kalau sukun palsu itu ini. Maksudnya ke ininya ya, manigdarofanya ya. Mana tadi teh? Kalau sukun palsu itu dibaca tipis ketika wasol atau dimulai dari yang dimaksud tipisnya itu ininya bunyi apa ini? Goin sama khoknya. Jadi bukan hamzah wasolnya tidak. Hamzah wasolnya mah tetap tipis. Jadi yang dibaca yang dimaksud tipis tebalnya itu huruf goin sama huruf kho. Hamzah wasolnya tetap dibaca tipis. Kalau bacaan di surat Al-Ahqaf ayat 4. Oh, yang apa? Itu nih bi kita bin hadza. Itu nih. Itu nih itu dia bukan nakal ya. Bukan. Tapi itu ada di kaidah sorof. Ntar mungkin sama saya dijelaskan lebih detailnya di chat aja lewat grup, lewat grup. Ntar saya menjelaskan kenapa bisa menjadi itu nih. Asalnya kan utu nih. Utu nih kenapa jadi itu nih. Insya Allah, insya Allah. Iya benar, ibdal. Secara umumnya dia ibdal ya, bukan nakal. Kalau ibdal itu mengganti apa huruf, mengganti huruf atau mengganti harokat. Kenapa lata manuna, lata man mauna, kan mauna itu ada sukun palsu? Tidak ada. Nih, kita lihat lata manuna. Ini saya pakai Quran riwayat Hafs. Ada 14, saya punya 14 Quran riwayat. Absensinya udah ya, udah di-share. Nih, itu teh di halaman kita lihat di yang lata mana. Tidak ada ya. Kalau di lata mana itu tidak ada sukun palsu. Halaman berapa ini? 236. Pada kalimat lata mana itu tidak ada sukun palsu. Itu tasdid itu. Itu kan asalnya lata manuna. Tapi karena ada dua huruf yang sama, terus kemudian bertetanggaan ya. Mana letak? Nah, di sini.
Ini tuh asalnya lata manuna. Tapi karena dia nun sukun, nun berharokat ketemu harokat, makanya dia diidgomkan menjadi lata manna. Jadi di sini tuh ada yang bacanya lata manna, ada yang membacanya lata manna, ada yang bacanya lata manuna pakai row. Oh, belum ada. Udah ada itu sama saya kirim. Ini astagfirullah. Salah, salah, maaf, maaf. Nah, oke 1 menit lagi ya untuk absen aja dulu. Saya tadi salah ngirimnya ke ini, ke orang ke apa? Privat. Jadi lata mana itu bukan sukun palsu ya, bukan sukun asli juga, tapi dia harokat. Harokatnya dua, asalnya lata manuna, jadi lata mana diidgomkan. Sudah ya, kita lanjut. Oh, materinya masih banyak ini. Materinya masih banyak. Kita akan agak-agak percepat saja. Kemudian apa? Lawannya dulu ya. Tadi kan huruf-huruf tebal, huso, dogtin, kiz. Kecuali 3 huruf ini, kho, ghoin, dan kof. Kenapa dia ada tafkhim nisbi? Karena ada huruf istifal. Maaf, huruf infitah. Sifat infitah. Nah itu ya. Dan juga kaitannya, yang tafkhim nisbi ini, kaitannya harus dengan kasroh gitu. Kaitannya harus dengan kasroh. Kaitannya harus dengan kasroh. Nah, oh iya, saya belum satu lagi. Ghoin dan kho ini, yang ini ya, ikhtalafa. Jadi kalau misalkan kasroh palsu, itu ada namanya jalur. Kalau di jalur Syam, kan ada 2 jalur ya yang kita pelajari itu. Ntar teman-teman kalau misalkan melanjut sampai level 3, insya Allah akan kita bahas jalur Syam dan jalur Mesir ya. Jadi ada Misri, ada jalur Syami. Itu manigtarofa di sini itu dibacanya bisa kalau Syam itu harus tebal. Manigtarofa. Bukan manigtarofa. Tapi manigtarofa. Ikhtalafa pun sama. Bukan ikhtalafa. Tapi ikhtalafa. Jadi kalau jalur Mesir yang biasa kita pakai itu di IAC itu ikhtalafa, iktarofa. Dibacanya tipis. Tapi kalau misalkan jalur Syam itu dibacanya manigtarofa. Manigtalafa. Tebal. Nah itu FYI aja. Teman-teman yang mau lanjut ke level 2 itu insya Allah akan membahas itu lebih detail lagi. Langsung ke huruf yang terus tipis ya. Itu sisa-sisa huruf yang ada di sini. Jadi sisa-sisa huruf dari sini nih. Selain khusodogtin kiz, maka dia dibaca tipis. Itu selamanya dia tipis. Lima gampang, insya Allah. Nah, yang ada permasalahan di sini. Huruf-huruf yang terkadang tebal dan terkadang tipis. Yang pertama ada alif madiyah. Apa itu alif madiyah? Nah, ini kita akan ganti ke sini ya. Ada alif madiyah. Apa itu alif madiyah? Yaitu adalah alif yang bergantung pada huruf sebelumnya. Alif yang bergantung pada huruf sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ba, misalkan barokallah, barokallah, ba. Karena sebelumnya huruf ba itu kan tipis ya. Huruf ba itu tipis. Maka alifnya dibaca tipis. Kalau misalkan sebelumnya tebal, misalkan ola, ola, huruf qaf itu adalah tebal. Huruf qaf itu tebal. Karena huruf qafnya tebal, maka alifnya dibaca tebal pula. Tebal pula. Jadi bukan dibaca gimana tuh? Gak bisa dicontohin. Alifnya ikut tebal.
Qala, qala, ro, ro, apa? Rodil, rojim. Terus kemudian tosin, tosin, toha. Kemudian zoma dan seterusnya. Kalau misalkan sebelumnya huruf tebal, maka alifnya dibaca tebal. Kalau misalkan hurufnya baca tipis, maka alifnya dibaca tipis. Dalilnya ini. Wa tatsbaul alif ma qablaha wal aksu fil ghanni ulif. Nanti kita di level 2 akan membahas ini nih, gunnah. Jadi gunnah itu bisa tebal, bisa tipis. Contohnya kayak min qablikum. Min qablikum itu tidak dibaca min min qablikum, tapi dibaca tebal. Gunnahnya dibaca tebal. Min qablikum. Kenapa dibaca tebal? Karena huruf setelahnya qaf. Huruf setelahnya itu qaf. Atau enggak mil bodah. Mil bodah. Bukan dibaca mil bodah. Kenapa dibaca tebal? Karena huruf gunnah. Setelah huruf gunnah itu ada huruf dod. Yang mana huruf dod ini kriterianya adalah huruf-huruf isti'la. Itu alif. Jadi alif itu mengikuti pada huruf sebelumnya dalam perkara tafkhim dan tarkik. Kemudian setelahnya ini pada huruf lam. Pada huruf lam. Jadi lam itu bisa dua keadaan. Bisa keadaan tebal ataupun keadaan tipis. Huruf lam ada syaratnya ya, dua syaratnya, yaitu harus pada lafal jalalah. Jadi selain lafal jalalah itu dibaca tipis. Selain lafal jalalah harus dibaca tipis. Misalkan apa? Malaim, malaim, malabis. Tidak dibaca mala, tapi mala. Jadi harus pada lafal jalalah. Allah gitu kan. Allah. Terus yang kedua, sebelum lafal jalalah harus didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Seperti halnya Abdullah atau Abdallah. Nah, ini lazim ya. Abdallah atau Abdullah. Jadi tidak dibaca Abdallah. Tidak dibaca Abdallah, tapi Abdallah. Tidak dibaca Abdullah, tapi Abdullah, lo, ada o-nya. Selain kedua hal di atas, maka huruf lam dalam kondisi tarki. Dalilnya apa? Wa fakhimila min ismillahi an fathinal dhammin ka'abdallahi atau ka'abdullahi. Di matan Jazari. Itu untuk lam ya. Nah, ini yang perlu banyak ini. Di tafkhim ro. Kita mulai dari tarkik ro-nya saja karena kalau misalkan kita paham yang di tarkiknya, maka yang tafkhimnya pun bakal paham insya Allah. Kita mulai dari tarkiknya. Nah, ini juga ada sukun kasroh asli ya. Ada kasroh asli, ada juga kasroh palsu. Yang pertama, kapan ro itu tarkik atau tipis ya? Kapan ro itu tipis? Ketika ro-nya sukun, sebelumnya kasroh asli dan setelahnya bukan huruf tafkhim. Contohnya ini, Fir'aun, Fir'aun, bukan dibaca Fir'aun, tapi Fir'aun. Ini lazim ya. Jadi tarkik itu yang perlu digarisbawahi itu selalu berkaitan dengan kasroh. Selalu berkaitan dengan kasroh. Karena gini, apa namanya? Jadi orang Arab itu apa namanya? Orang Arab itu mengkategorikan harokat dari tingkat mudah dan sulitnya. Yang pertama adalah kasroh. Ini teman-teman tulis catat. Yang pertama itu adalah kasroh. Yang kedua itu yang paling sulit setelah kasroh adalah dhammah. Dhammah. Yang ketiga adalah fathah. Yang keempat adalah sukun. Makanya kenapa orang Arab seringkali menyukunkan akhir-akhir pada kalimat mereka. Misalkan anta. Anta itu dibacanya menjadi apa? Ant. Kunta menjadi kunt. Amma ba'du itu disukunkan. Jadi apa? Amma ba'd dan seterusnya. Karena kenapa kayak gitu?
karena gampang. Menurut mereka menyukunkan huruf itu mudah ketimbang mengharokatkan huruf. Karena ingat, harokat itu, kata orang Arab, harokat itu adalah vokal mereka. Vokal mereka ya. Beda halnya dengan sukun. Sukun itu adalah konsonannya mereka. Makanya itu di surat Ali Imran, teman-teman pernah pernah mendengar imam yang mewasol alif lam Ali Imran kepada huruf setelahnya. Itu dibacanya bukan pakai misalkan alif lam mim Allah. Alif lam mim Allah, bukan. Maaf, bukan alif lam mim millah, bukan millah. Karena berat mereka. Makanya di situ memilihnya harokat fathah. Alif lam mim Allah, Allah. Karena fathah ini lebih mudah. Dia nomor berapa? Nomor ketiga ketimbang kasroh. Alif lam mim millah, millah itu sulit. Menurut mereka sulit. Mungkin menurut kita apa? Mudah gitu ya. Menurut kita itu mudah. Kita balik lagi ke ro. Jadi kasroh itu menurut mereka adalah huruf yang paling harokat yang tersulit. Yang pertama tadi kasroh, kedua dhammah, ketiga fathah, keempat sukun. Maaf, sukun itu bukan harokat. Sukun itu bukan harokat. Kemudian yang kedua di sini ada ro sukun, sebelumnya kasroh. Ini kasroh lagi tuh. Tarkik itu pasti berkaitan dengan kasroh. Contohnya apa? As-sihr. 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 Bukan as-sihr. As-sihr. Tapi as-sihr. Kemudian ro sukun, sebelumnya ya mad, sebelumnya kasroh. Contohnya khobir. Khobir. Bukan khobir. Khobir. Terus yang keempat, ro sukun sebelumnya ya layinah, sebelumnya fathah. Contohnya khair. Nah ini di madlin ya. Ini yang ada kemarin kan yang nanya tentang madlin. Nah ini madlin nih. Khair. Ketika kita waqaf, khair. Zalika khair. Nah itu madlin. Ketika kita wasol, zalika khairun. Itu jadi lin. Dalam Dalam tajwid kalimat. Tapi kalau misalkan dalam sifatul huruf, itu sudah lin itu. Sudah lin. Jadi beda ya. Dalam tajwidul huruf dengan tajwidul kalimat. Ketika kita membaca khoir, maka dibaca ro-nya tipis. Khoir. Bukan khoir. Tapi tipis ya. Khoir. Kemudian yang terakhir adalah ro imalah. Contohnya majreha. Majreha. Bukan majroha. Tapi majreha. Jadi dia tarkik. Selain dari berapa hukum nih? 1, 2, 3, 4, 5. Selain dari 5 ini, maka semuanya dibaca tebal. Semuanya dibaca tebal. Pokoknya cara gampangnya itu hafalkan dulu ini. Makanya di bait Jazari itu kan walau kikirlo'a izama kusirot. Kaza kaba'dal kasri haitsu sakanat. Oh ini satu lagi kurang ini. Satu lagi itu ro kasroh ya. Ro-nya kasroh. Maaf gak ketulis. Jadi ro-nya kasroh. Itu dibaca tipis. Kayak misalkan apa? Rizqun. Nah, rizqun. Jadi satu lagi ntar teman-teman tambahin atau saya revisi dulu baru disebar lagi. Ro berkahrokat kasroh, maka dia dibaca tipis. Rizqun contohnya. Makanya di bait Jazari itu warok kikirwa idza ma kusirot. Tarkikanlah huruf ro ketika ro itu kasroh. Kaza ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitupun ketika ro itu sukun, sebelumnya adalah kasroh. Pokoknya ro-nya sukun, sebelumnya kasroh, itu pasti pasti tipis aja. Yang berkaitan dengan kasroh itu pasti tipis. In lam takun min qabli harfi isti'la. Nah, ada syaratnya tuh. Langsung. Tapi syaratnya apa? Ketika ro sukun sebelumnya kasroh, syarat huruf setelahnya harus huruf tipis juga. Kalau misalkan ada huruf tebal, maka dia dibaca tebal, ro-nya dibaca tebal. Nanti ntar ada contohnya ada.
Lam takun min qabli harfi isti'naf. Au kanatil kasratu laisat asla. Nah, dan sukunnya kasroh sebelum sukun ro itu harus asli. Jadi bukan palsu. Kayak misalkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan dibaca irji'i ila rabbiki radiyah. Tapi dibaca tebal. Irji'i. Karena kenapa dibaca tebal? Karena kasrohnya palsu. Au kanatil kasratu laisat asla wal khulfu fi firqin likaslin yujadu akhfi takriron idza tusyaddadu. Nah, ini kita akan membahas tafhim ro. 5 menit lagi ya. Saya minta waktu teman-teman 5 menit lagi. Yang pertama adalah ro sukun sebelumnya fathah. Ini harusnya ada ro fathah ya, harokat fathah. Tapi nggak ketulis sama saya. Jadi yang pertama itu ro berharokat fathah. Contohnya apa? Rahman. Rahman, Ar-Rahman. Itu ro-nya tebal. Ro. Ada bunyi o-nya tuh. Ar-Rahman. Yang kedua, ro sukun, sebelumnya fathah. Ini dulu ya. Ro sukun sebelumnya fathah. Contohnya Arhamar Rahimin. Arhama. Bukan ar. Kalau misalkan ada bunyi agar-agar ya. Kayak misalkan ada bunyi agar. Nah, kalau misalkan teman-teman baca huruf ro itu mesti kayak gini, agar-agar, kayak arhama gitu, arhama, agar-agar, kan sama tuh ya bunyinya, agar-agar sama arhama. Nah, itu ro-nya tipis tuh. Itu salah. Dalam talaki itu salah. Terus bunyinya gimana? Arhama, bukan arhama, bukan agar-agar, bukan arhama, tapi arhama. Begitupun roh sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya contohnya al-fajr, 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 walayalin ashr, walayalin ashr, kan walayalin ashr, tapi walayalin ashr. Kemudian roh sukun sebelumnya alif mad, sebelumnya contohnya apa? Al-bihar, mad alid ya, mad alid disukun, al-bihar, bukan al-bihar, tapi bihar. Nah, jadi yang berkaitan dengan fathah dia dibaca apa? Tebal. Kemudian ro berharokat dhamma. Contohnya ar-rusulu, bukan ar-rusulu. Nah, iya benar. Kalau misalkan tasdid, ini yang perlu dicatat lagi. Kalau misalkan harokatnya tasdid, ada tasdidnya gitu. Maka ikutin harokatnya aja. Kalau misalkan tasdidnya fathah atau dhammah, maka ya dibaca tebal. Ar-rusulu atau ar-lohma, bukan ar dulu, ro, bukan, tapi langsung tebal. Bukan ro, ar-rahman. Nah, itu tipis tuh. Jadi harus langsung tebal. Ar-Rahman, Ar-Rusul. Jadi harus tebal. Kalau misalkan ro-nya bertasdid fathah atau dhamma. Kemudian ro sukun sebelumnya dhamma. Contohnya apa? Burhanun. Bukan bur. Kayak misalkan kalau ini ubur-ubur ya. Kalau teman-teman baca bunyinya kayak gini, ubur-ubur, ini salah tuh. Dalam talaki dia salah. Jadi harusnya apa? Burhanun. Bukan bur, tapi bur. Jadi bunyinya bukan agar-agar, juga bukan ubur. Kemudian ro sukun, sebelumnya dhamma. Contohnya kufur. 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 Kemudian ro sukun sebelumnya waw mad, sebelumnya dhamma. Contohnya apa? Tabur. Jadi jangan dibalikin lagi, tabur. Tapi tabur. Ingat bunyi tafkhim itu gigi seri bawahnya itu gak kelihatan ya.
Ntar teman-teman lihat aja di kaca kan, mungkin sering cerminan tuh, sering ngaca ya. Nah itu kalau misalkan tabur, tabur, atau misalkan cover, itu kan kelihatan, ntar kelihatan. Jadi harusnya gimana? Harusnya gigi bawahnya itu nggak kelihatan. Cover, nah, kayak gitu. Terus yang sebelum terakhir roh sukun sebelumnya kasroh aridoh palsu ya, kasroh palsu. Contohnya tadi irji'i atau limanir tabo. Kemudian yang terakhir roh sukun setelahnya huruf tafkhim. Nah, ini contohnya apa? Irsoda, firqoh, kirtos, bukan tir, tapi kirtos, firqoh, irsoda. Nah, itu tafkhim ro. Jadi yang berkaitan dengan fathah dan dhammah itu pasti tafkhim, dibaca tebal. Dibaca bunyinya ada O. Kemudian tidak terlihat apa? Gigi seri bawah. Itu tafkhim. Itu tafkhim. Sebenarnya ini ada lagi ya, dua bentuk dapat tarkik atau tafkhim. Tapi ini sudah berkaitan dengan riwayat. Riwayat Imam Hafs. Yang penting kita baca Al-Qur'annya benar aja dulu. Jadi cukup sampai sini sebenarnya. Dari tafkhim dan tarkik. Ini ntar kita bahas di sesi khusus ya, insya Allah ya, sesi khusus. Nah itu saja mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini jadi boleh ambil kesimpulan ro sukun bertemu huruf istilah apa ini? Istilah tebal ya Ustadz seperti kirtos. Ya, kesimpulannya memang seperti itu. Ro sukun bertemu dengan istilah pasti ro-nya jadi tebal. Kirtos bukan tir tir tos tapi kirtos. Ya. Amin amin yakum. Izin bertanya di surat An-Nisa di bagian wasulhu khair, ro-nya tipis. Oh, tidak ada kaidahnya apa? Di sini kan khair. Khair itu kaidahnya gimana? Di sini. Ro sukun sebelumnya ya layinah. Kenapa kehalangan sama ubur-ubur? Nah, ini hapus dulu. Di sini ro-nya sukun sebelumnya ya layinah, sebelumnya fathah. Maka dibaca apa? Tipis. Khair. Khair. Dibacanya tipis ya, khair. Kalau misalkan tidak percaya, kasih aja apa namanya? Rekaman ya, rekaman para masyayikh. Itu pasti dibacanya khair, bukan khairu. Saya juga tidak pernah mendengar tuh dibaca roknya tebal. Ada lagi? Saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Untuk ringkasannya bisa lihat di tasjir aja ya. Ini di bagan-bagan ini. Ya. Wa iyyakum. Jadi terkadang ini FYI aja. Terkadang kalau misalkan ada imam tetap, ini sering terjadi di kompleks saya juga. Karena imamnya itu sudah tetap, memang dari dulu. Gitu. Jadi kadang suka tidak mau ditegur. Padahal belum tentu juga apa yang dia baca itu sesuai dengan periwayatan. Nah itu saja mungkin. Kalau tidak ada, kita tutup ya.
Sudah, ini tidak ada. Oh ya bentar, saya mau dokumentasi dulu. Sebentar, sebelum teman-teman apa keluar. Gimana? Sebentar ya. Sebentar. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan malam ini. Jikalau ada pertanyaan lagi tentang tafhim tarkik, boleh disampaikan di grup ya. Nah, khatimil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, adua kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikun. Untuk yang tadi yang perihal itu nih ya, ntar saya ketik saja di kenapa bisa jadi itu nih, kenapa gak jadi tuh nih? Karena itu hubungannya dengan sorof, bukan dengan bacaan.